Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Okarun dan Momo menghadapi Nenek Turbo. Segera dimulai. Apakah Okarun akan mendapatkan profitnya kembali? Dan apakah Nenek Turbo bisa dikalahkan? Ini dia alur cerita anime dan Dadan episode 4. Ih, wibu. Akhirnya mereka sampai ke terowongan Nenek Turbo. Momo sempat meremehkan karena kalau mengalahkan alien raksasa saja mereka bisa, apalagi mengalahkan nenek-nenek kecil seperti Nenek Turbo. Itu gampang katanya. Tapi tiba-tiba saat senter Momo mengarah ke Nenek Turbo, dia melihat kepala Nenek Turbo yang sangat besar. でかさ経験したらババアなんて。でかっ。どうしましょう、綾瀬さん。 Saat mereka akan kabur, ternyata jalan keluar juga dihadang kepala Nenek Turbo raksasa. Jadinya mereka tidak bisa kemana-mana. やだやだ、こんなのあり。こっち向かってきてる。 Momo coba menyerang dengan melempar tongkat baseball, tapi tidak mempan. Okarun lalu meminta Momo untuk melepaskan kekuatannya. やれるはず。いけ。 Saat Okarun berubah wujud ke mode yokai, tiba-tiba dia kembali menjadi manusia. プレッシャーで圧死するぜ。嘘。 Rupanya titik Okarun sudah dikembalikan oleh Nenek Turbo. Oleh karena itu dia tidak bisa berubah karena kutukannya hilang. 呪いは消した。驚いたぜ。まさか呪いの力を利用して変身できるなんてよ。 Lalu Nenek Turbo dari dua sisi siap melahat Okarun dan Momo. Tiba-tiba Momo teringat ucapan neneknya di mana mereka harus menantang Nenek Turbo lomba lari. 足で負けるのが怖えのかよ。 Benar saja, Momo langsung menantang Nenek Turbo lomba lari dan berhasil membuat Nenek Turbo berhenti. Nenek Turbo merasa tertantang dan akan meladani tantangan Momo. Momo lalu mengatakan aturannya, di mana jika Nenek Turbo bisa menangkap mereka, dia menang. Tapi syaratnya, Nenek Turbo harus menghitung sampai 10 menit. Saat itu, Momo dan Okarun akan kabur. Nenek Turbo menyetujuinya dan hitungan pun dimulai. Okarun dan Momo berlari sekuat tenaga mereka. Tapi rupanya Nenek Turbo tidak menghitung dengan benar. Dia malah menghitung secara acak dan bukan dari 1, 2, 3, tapi 1 menit, 2 menit, 3 menit. Dan saat hitungan ke 10 menit, tangan-tangan Nenek Turbo menangkap Momo. Nenek Turbo mengatakan pada Okarun jika sekarang dia akan menghitung untuk Okarun. Nenek Turbo masih saja menghitung dengan cara aneh dan salah. Meski Okarun bilang itu curang, tapi Nenek Turbo sama sekali tidak peduli. 数え方言われてね。4分、5分。ふざけるな。数えるの。 Saat hitungan untuk Okarun habis, Nenek Turbo akan menangkapnya. Tapi Okarun teringat wajah Momo dan dengan nekat Okarun menggigit tetek Nenek Turbo sampai-sampai Nenek Turbo sendiri kesakitan. Sekuat apapun Nenek Turbo melepaskan diri dari gigitan Okarun, tapi terasa tenaganya tidak keluar. Sampai di mana Nenek Turbo sadar jika itu gara-gara baju anti hantu yang dikenakan oleh Okarun. Tapi Nenek Turbo tidak kehabisan cara. Dia merasuki tubuh Okarun, lalu saat dalam wujud yokai, dia merobek baju anti hantu Okarun. Nenek Turbo akan menyelesaikan semuanya dengan memakan Momo. Tapi tiba-tiba Nenek Turbo merasakan jika jiwanya sedang diremas. Diremas. Rupanya itu adalah ulah dari Momo.
Kesalahan besar dilakukan Nenek Turbo karena merasuki tubuh Okarun. Jadinya Momo bisa melihat jiwa Nenek Turbo lalu meremasnya. Nenek Turbo yang marah berniat menyerang Momo, tapi sebelum itu terjadi, wujud Nenek Turbo berhasil ditahan dan Okarun kembali ke wujud manusia. Jadilah sekarang Nenek Turbo terperangkap dalam tubuh Okarun dan tidak bisa keluar. Tapi terlalu cepat untuk Momo dan Okarun senang karena tiba-tiba yokai berwujud kepiting muncul. Ya, itu adalah yokai bau reksa. Nenek Turbo memerintahkan bau reksa untuk membunuh Okarun dan Momo. Momo dan Okarun kabur dari kejaran yokai kepiting. Dalam pelariannya, Okarun bertanya, kenapa bau reksa berbentuk kepiting? Momo lalu menjelaskan jika orang mati yang ingin menyeberangi alam kematian, maka dia akan berubah jadi kepiting. Perhatian kepiting sempat teralihkan. Dalam keadaan terdesak, Momo meminta Okarun berubah ke mode yokai, tapi Okarun awalnya ragu. Tapi saat kepiting mulai sadar dan mengincar mereka lagi, tiba-tiba Okarun berubah ke mode yokai. Tapi saat sedang berlari, karena menggendong Momo, beban Okarun jadi terlalu berat dan tidak bisa berbelok. Jadilah Okarun menabrak pembatas jalan dan terjun bebas. Segala cara Okarun lakukan agar memperlambat jatuhnya, dari menjadikan kakinya seperti helikopter sampai akhirnya Okarun terjatuh tapi tidak terlalu fatal. Tapi itu saja belum cukup karena yokai kepiting masih mengejar mereka. Okarun dan Momo kembali kabur-kaburan. Kali ini mereka ada di kota. Meski banyak orang di sana, tidak satu pun melihat wujud kepiting itu. Bukan hanya tidak melihat yokai kepiting, tapi juga orang-orang tidak melihat perubahan yokai Okarun. Jadi di mata orang-orang, mereka hanya terlihat seperti sedang main kuda-kudaan saja. Kejar-kejaran terus terjadi, meski stamina Okarun mulai berkurang. Lalu Okarun memancing yokai kepiting ke tempat pemandian air panas. Tujuan mereka adalah untuk merebus yokai kepiting. Dan benar saja, saat sampai di kolam, Momo langsung menyiram kepiting dengan air panas. Dan yokai kepiting tidak bisa bergerak. Itu karena saat direbus, cangkang kepiting akan mengeras. Itu akan memperlambat gerakan yokai kepiting. Ternyata belum selesai sampai di situ. Karena saat mereka keluar, mereka malah dikejar oleh segerombolan orang. Rupanya orang-orang itu telah dirasuki oleh arwah-arwah dari pemakaman sekitar. Lebih gawatnya lagi, yokai kepiting sudah kembali bisa bergerak dan mengepung mereka. Okarun dan Momo sekarang terkepung. Okarun dan Momo akhirnya membuat pertaruhan di mana Okarun akan menggunakan mode serius sekali lagi. Tapi resikonya setelah itu Okarun tidak akan bisa menggunakan mode serius lagi. Okarun berlari dengan kecepatan penuh dan menghindari semua arwah termasuk yokai kepiting. Tapi kali ini agar Okarun bisa berbelok dan gerakannya lebih fleksibel, Momo membantu Okarun dengan kekuatan espernya sehingga Okarun bisa bergerak lebih fleksibel dan lincah, berayun ke sana kemari. Tapi tiba-tiba kekuatan Okarun mulai menghilang di atas ketinggian. Mereka terjatuh. Tapi untungnya Momo menggunakan kekuatan espernya untuk dijadikan sebuah parasut sehingga efek jatuhnya tidak terlalu fatal. Okarun benar-benar sudah sampai batasnya.
Tiba-tiba Momo sadar jika nenek turbo terlepas. Dan benar saja, nenek turbo muncul dan menyerang Okarun dan Momo. やばい話しちゃった。 Nenek turbo yang marah lalu bergabung dengan Boreksa kepiting dan berubah menjadi yokai menyeramkan. Dia memberi Momo waktu untuk lari, tapi Momo hanya meminta 1 detik. Apa 1 detik? Ternyata Momo sudah punya rencana di mana kekuatan Espernya bisa memegang apapun. Tepat saat kereta cepat melintas, Momo langsung memegang kereta dengan kekuatan Espernya dan wush, melesat bersama kereta. Nenek turbo yang semakin marah mengejar kereta itu, tapi Momo sudah memperhitungkannya, di mana kecepatan nenek turbo cuma 100 km per jam, sedangkan kecepatan kereta 120 km per jam. Jadi kereta masih lebih cepat dari nenek turbo. 奴はうちらには追いつけない。おせえどこの泥めてめえなんか。 Tapi, kecepatan kereta tidak akan terus berada di kecepatan 120 km per jam. Karena ada kalanya kereta akan mengerem. Itu membuat nenek turbo bisa mengejar kereta. Tapi tidak diketahui nenek turbo adalah jika kereta itu sudah dekat dengan batas kota. Dan nenek Seiko sudah memasang penghalang di batas kota. Momo lalu menahan nenek turbo agar tidak kabur. Saat memasuki batas kota, nenek turbo langsung terbakar karena penghalang yang dipasang oleh nenek Seiko. うちの勝ちだ。 Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Okarun dan Momo. Tapi sesaat sebelum nenek turbo terbakar, Momo melihat arwah-arwah gadis remaja yang terbebas sebagai roh jahat, di mana akhirnya diketahui jika di terowongan itu banyak dibuang gadis-gadis yang menjadi korban pembunuhan. Rupanya tujuan nenek turbo ke terowongan itu adalah untuk menghibur arwah gadis-gadis yang tidak bisa kalam baka. Saat sedang makan-makan di rumah Momo, nenek Seiko meminta untuk diperlihatkan otong Okarun. Apakah sudah beneran kembali atau tidak? ありがとうございます。見せてみろ。は？ちゃんとついてんのか見せてみろ。バカなのかなこの人は。 Tentu, Okarun menolak dan terjadilah kejar-kejaran kocak. Saat akan pulang, Okarun mengucapkan selamat tinggal pada Momo. Tapi kata selamat tinggal bukanlah kata yang tepat. Jadinya Momo bilang sampai berjumpa besok. Dan episode ini selesai. Boom, boom, boom. Epic banget kan pertarungan nenek turbo versus Okarun dan Momo. Terungkap juga kalau tujuan nenek turbo sebenarnya baik. Dan yang paling penting, hubungan Okarun dan Momo sudah semakin dekat. Petualangan apa lagi ya yang menanti mereka? Jangan kemana-mana, saksikan terus di RWPP Plot untuk episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.